إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masuk pada kesempatan kali ini dalam bab yang baru dari kitab Al-Qaulul Mufid ataupun kitab Tauhid. Kalau dalam kitab I'anatul Mustafid disebutkan ini adalah bab yang ke-13. Babun minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Bab termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis membawakan dua dalil. Yang pertama dari surat Al-Jin ayat yang ke-6, dan yang kedua hadis dari Khawlah binti Hakim. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, meminta perlindungan sudah menjadi suatu keseharusan untuk seseorang ketika meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam, yang mengurusi alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang di tangannya segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu mampu. Sehingga ketika seorang atau seorang hamba meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menyelamatkan seorang manusia dari apa yang dia takut darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbil Alamin, yang memiliki alam semesta ini. Sehingga tidaklah suatu apapun terjadi di alam semesta ini
Jangankan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang besar, bahkan tidaklah ada daun yang rontok dari pohonnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali itu terjadi atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah menjadi satu hal yang menjadi keharusan ketika seseorang meminta perlindungan, maka meminta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih meminta perlindungan ataupun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala perintah. Maka ketika satu hal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut menjadi satu ibadah. Sehingga ketika seorang melakukannya, maka ia mendapatkan ganjaran sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan oleh muallif dan dijadikan sebagai judul bab yang ke-13, minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yang menunjukkan bahwasanya meminta perlindungan adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan jika engkau mendapatkan gangguan dari syaitan, mendapatkan godaan dari syaitan, mendapatkan bisikan-bisikan ataupun gangguan-gangguan yang menjadikan seorang itu takut ataupun gundah, fasta'idz billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Di dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Falaq, Allah katakan, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbil Falaq. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menguasai waktu subuh, Rabbnya waktu subuh. Di dalam surat An-Nas, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbnya manusia. Jadi dalam dua ayat ini dan ayat yang pertama, jadi 3 ayat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dan dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu ibadah, yang ibadah tersebut disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seseorang
ketika memalingkan perkara ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk bagian dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian dari meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh para ulama bahwasanya meminta perlindungan ini adalah satu jenis dari jenis-jenis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, banyak perintah kepada kita untuk kita ini senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika berdoa kita khususkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagian dari doa adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meminta perlindungan pada hakikatnya seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya seseorang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila doa tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah, tidak boleh dilakukan oleh seorang kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula al-isti'adzah, meminta perlindungan, tidak boleh dilakukan dan ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang datang ke kuburan kemudian berdoa kepada orang yang ada di dalam kubur tersebut, meminta perlindungan kepada orang yang ada di dalam kubur tersebut, maka itu adalah kesyirikan-kesyirikan yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah yang mana mereka diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun anggapan orang yang di dalamnya itu adalah orang saleh ataupun wali ataupun apapun juga, ketika mereka berdoa dan beristi'adzah, meminta perlindungan kepada orang-orang yang ada dalam kubur, maka itu termasuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang memalingkan isti'adzah ini, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dikategorikan sebagai syirik besar dan bisa dikategorikan sebagai syirik kecil. Bisa dikategorikan sebagai syirik besar apabila seseorang ketika meminta perlindungan maka hatinya condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika meminta perlindungan walaupun lisannya tidak mengucapkan akan tetapi hatinya ia condongkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih apabila secara lahir ia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka lebih menunjukkan bahwasanya seseorang melakukan kesyirikan yang besar. Apabila seorang ketika meminta perlindungan, hatinya condong secara keseluruhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ia melakukan hal tersebut, maka ia telah melakukan kesyirikan yang besar. Yang kedua, yang menjadikan seseorang ketika melakukan isti'adzah, meminta perlindungan apabila ditujukan kepada selain Allah menjadikan kesyirikan yang besar
ketika meminta perlindungan tersebut kepada orang-orang yang telah mati, baik secara lahir ataupun secara batin. Batinnya condong kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ia ketika meminta perlindungan, hatinya berat kepada mereka secara keseluruhan, mengharapkan dan meminta perlindungan kepada orang-orang yang sudah dikubur ataupun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita fokuskan kepada poin yang kedua, meminta perlindungan kepada orang yang telah mati. Maka ini adalah kesesatan di atas kesesatan. Ini adalah kesyirikan di atas kesyirikan. Maka kapan saja seseorang meminta perlindungan kepada orang yang telah mati, datang kepada kuburan seseorang, apapun nama kuburannya, kemudian dia berkata kepada yang di dalam kubur tersebut, "Wahai Tuhan saya meminta perlindungan kepada Engkau dari wabah ini, wabah itu. Saya meminta perlindungan kepada Engkau dari penyakit ini dan penyakit itu. Saya meminta perlindungan kepada Engkau." Kemudian ia sebutkan apa yang ia takutkan. Maka ini adalah kesyirikan yang besar. Karena ini adalah bentuk dari doa seperti yang sudah kita sebutkan. Isti'adzah ini adalah bagian dari doa, dan kita diperintahkan ketika berdoanya kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan kepada siapa? Kepada Abdullah bin Abbas. Rasul ketika wafat usia Abdullah bin Abbas berapa? 13 tahun. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Abdullah bin Abbas, antara usia 10 sampai 13 tahun. Karena Abdullah bin Abbas ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah setelah tahun 7 Hijriah bersama dengan ibunya Ummu Lubabah. Jadi dengan anak kecil saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid, menanamkan supaya seorang anak ini ketika condong hatinya harus condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Anak Bapak usia berapa nih? Yang paling gede? Yang paling gede 9. Anak usia 9 kasih tahu. Ketika antum memberikan madu, antum jelaskan, ini dalam Al-Qur'an disebutkan loh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan madu ini adalah syifa, penawar, penyembuh. Tanamkan dalam hati seorang anak. Dan apabila Allah mengatakan pasti benar. Tanamkan dalam seorang anak. Anak batuk, kita kasih zaitun. Nak, Allah bersumpah dengan zaitun loh. Apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan makhluk tersebut memiliki keutamaan, keistimewaan. Termasuk zaitun, dikasih zaitun. Sehingga si anak ketika minum zaitun meyakini bahwasanya ini adalah dalam rangka mengagungkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala agungkan. Jadi dalam poin yang kedua, kita kembali ke materi kita. Dalam poin yang kedua ini, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada orang yang telah mati, orang yang di dalam kubur, maka ia telah melakukan kesyirikan yang besar. Yang ketiga, menjadi kesyirikan yang besar apabila seseorang
meminta perlindungan kepada seseorang yang bukan ada di depannya. Suatu hal yang gaib. Yang gaib itu tidak nampak di hadapannya. Tidak nampak. Tidak nampak itu baik tidak ada, ataupun orangnya itu jauh dari hadapannya. Di negeri seberang misalnya, jauh. Atau di pulau seberang. Ataupun tidak ada, ini artinya sudah mati. Ataupun dia masih hidup, akan tetapi bukan di hadapannya. Tidak ia berkabar dengannya dengan alat komunikasi, tidak. Akan tetapi ketika ia mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan, ia meminta kepada orang yang tidak ada di hadapannya dan orangnya itu tidak mendengar dia. Kemudian dia mengatakan, anta mu'adhi, ana a'udhu bika. Saya meminta perlindungan kepada engkau. Engkaunya ini tidak ada di hadapan dia. Suatu yang tidak ada. Ataupun jauh. Maka apabila seorang melakukan hal tersebut, maka ia telah melakukan kesyirikan yang besar. Karena tidaklah seseorang menunjukkan hatinya ketika meminta perlindungan kepada orang yang tidak ada, kecuali orang tersebut dalam keyakinannya memiliki manfaat dan mudarat. Suatu hal yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ia palingkan hal tersebut kepada selain Allah, bahkan yang tidak ada di hadapannya, anggaplah orang tersebut masih hidup dan tidak ada sarana komunikasi di antara keduanya, kemudian ia seakan-akan berbicara kepadanya, maka ini adalah kesesatan di atas kesesatan. Dan yakinlah, inilah kesyirikan yang dahulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang keberapa ini tadi? Antum catat enggak? Ketiga, 1, 2, 3, betul enggak? Sekarang kita masuk ke 4. Ya. Yang keempat, yang apabila seorang melakukannya, maka akan terjatuh dalam kesyirikan yang besar ketika seseorang melakukan isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perkara-perkara yang tidak mampu melakukan hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kedua, yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, berkaitan dengan orang-orang yang tidak ada di hadapannya. Yang keempat, orangnya ada di depan dia. Orangnya masih hidup, ada di hadapan dia. Akan tetapi ketika ia meminta perlindungan kepada orang yang ada di hadapannya, perkara yang ia mintakan tidak mampu dipenuhi kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seseorang mengatakan kepada orang yang di hadapan dia, lindungilah saya dari api neraka. Tolong kalau kamu masuk surga, lindungi saya dari api neraka, selamatkan saya dari api neraka. Maka hal ini adalah kesyirikan yang besar. Karena tidaklah mampu seseorang melakukan hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 3 perkara yang berkaitan dengan orang lain, karena perkara yang pertama berkaitan dengan hati, berkaitan dengan pengagungan diri. Adapun yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ini mutlak apabila dilakukan kepada siapa saja selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dilakukan kepada malaikat yang dekat dengan Allah
ataupun Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang telah diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbasa-basi dengan hal tersebut. Bagian yang kedua, yang jenis kesyirikan dari meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kesyirikan tersebut menjadi kesyirikan yang kecil. Kalau yang pertama kesyirikan yang besar, adapun yang kedua menjadi kesyirikan yang kecil. Yakni ketika seseorang hatinya, yang pertama adalah ketika seseorang hatinya itu memiliki ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi di dalam hati tersebut masih ada bagian dari hatinya yang ia condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bagian yang pertama yang berubah kepada kesyirikan yang besar, ketika hatinya menyeluruh kepada selain Allah. Adapun hal yang disebutkan yang menjadi kesyirikan yang kecil, ketika hati seseorang condong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam meminta perlindungan, akan tetapi di dalam hatinya masih condong juga, ada bagian dari hatinya masih condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian, ketika seorang melakukan kesyirikan, maka kesyirikan dalam meminta perlindungan ini menjadi kesyirikan yang kecil. Yang kedua adalah ketika seseorang meminta perlindungan, dan ketika meminta perlindungan, ia menyamakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ia mengucapkan kata-kata. Seperti seseorang ketika berkata, sesungguhnya saya meminta perlindungan kepada Allah dan kepada engkau. Makna dan, makna waw di dalam bahasa Arab adalah makna yang memiliki kesetaraan antara yang disebut sebelumnya dengan yang disebut sesudahnya. Maka sebagaimana dalam kaitan masyiah, kaitan kehendak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya ketika mengucapkan masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendak engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan hal tersebut adalah kesyirikan. Maka begitu juga yang berkaitan dengan meminta perlindungan. Walaupun ketika seorang berkata dengan mulutnya, hatinya tidak meyakini hal tersebut. Paham atau tidak yang bagian yang kedua ini? Bingung ya? Hah? Bingung apa paham ya ikhwan? Bagian yang kedua ini menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam meminta perlindungan. Meminta perlindungan ini maksudnya ketika seorang mengucapkan ucapan-ucapan yang di dalam ucapan-ucapan itu ada persamaan atau ada kesamaan yang ia utarakan antara seseorang, antara selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa Arabnya ketika seseorang mengatakan a'udzu billahi wa bik, saya berlindung kepada Allah
dan kepada engkau. Maka dalam bahasa Arab, kata dan ini, kata wawu ini artinya persamaan antara yang disebut sesudah dan dengan sebelum dan. Maknanya ketika seorang mengucapkan saya berlindung kepada Allah dan kepada engkau, ia menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah. Paham sampai sini? Maka ungkapan-ungkapan seperti ini tidak boleh. Walaupun ketika seseorang mengucapkan, hatinya meyakini bahwasanya ketika meminta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Akan tetapi ketika lisannya mengucapkan dengan apa yang tadi saya sebutkan, maka ia telah melakukan kesyirikan kecil. Kenapa bukan kesyirikan besar? Tadi saya sebutkan analoginya, kita samakan dengan hukum perkataan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta yang artinya sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendakmu wahai Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengategorikan sebagai kesyirikan. Dikategorikan sebagai kesyirikan kecil, bukan kesyirikan besar. Yang pertama, para sahabat ketika mengucapkan hal tersebut tidak menyentuh hatinya, hanya berhenti sampai lisan saja. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan mendengar para sahabat mengucapkan Masya Allahu wa syi'ta. Dalam berbagai kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung melarangnya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahap dalam melarangnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang secara mutlak hal tersebut. Artinya apabila hal tersebut adalah kesyirikan yang besar, pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bertadarruj, tidak akan bertahap dalam melarangnya. Langsung dilarang ketika mendengarnya. Akan tetapi ketika Nabi membiarkan terlebih dahulu, lebih memperhatikan perkara-perkara yang besar yang lainnya, menunjukkan kesyirikan tersebut bukanlah kesyirikan yang besar, hanya kesyirikan kecil saja. Kecuali menjadi kesyirikan yang besar ketika seorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, orang tersebut meyakini di hatinya bahwasanya orang yang ia sebutkan setelah Allah itu benar-benar memiliki kekuasaan dan kehendak seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini ikhwan? Mungkin saya pernah menyebutkan di majlis ini atau di majlis yang lain. Saya sempat terbengong-bengong, bahkan saking terbengong-bengongnya saya tidak bisa beramar ma'ruf dan tidak bisa melakukan dan menahan orang tersebut dari kemungkaran. Bahkan orang yang sebelah saya juga. Padahal orang yang sebelah saya itu vokal. Ustadz vokal. Kalau ada orang yang salah dia langsung tegur. Vokal. Tapi anak sama dia waktu itu benar-benar terkaget-kaget, sok mungkin. Ketika saya ngobrol dengan orang tersebut mengatakan, demi Allah, si fulan itu mengetahui pembicaraan yang kita bicarakan sekarang. Itu saking mungkarnya saya sampai terbengong-bengong. Diam, sok saya. Sok berat. Dan teman saya pun yang ada di sebelahnya sok berat juga. Sampai begitu orang itu pulang, saya browsing di YouTube, siapa orangnya. Padahal mengetahui perkara yang gaib itu khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Nabi juga tidak mengetahui kecuali hal-hal yang Allah kabarkan kepada Nabi. Tidak ada. Jadi bisa jadi seorang ketika mengatakan saya berlindung kepada Allah dan kepadamu, bisa juga dia dalam hatinya ada pengagungan kepada orang yang ia sandingkan namanya dengan Allah,
maka apabila ada keyakinan demikian, kesyirikan yang besar. Apabila hanya berhenti di lisan saja, maka ini adalah kesyirikan yang kecil. Kemudian setelah kita menyebutkan meminta perlindungan kepada Allah yang menjadi kategori kesyirikan besar, kemudian meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang masuk kategori kesyirikan yang kecil, maka yang berikutnya adalah meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala secara lahir saja. Secara lahir kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan orang tersebut hidup, hadir, ada di depannya dan mampu untuk melakukan apa yang ia mintakan. Secara lahir, secara zahir. Adapun hatinya ia berikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah jenis yang boleh. Jenis yang apa, ikhwan? Boleh. Kalau yang pertama sekali kan bahwasanya meminta perlindungan kepada Allah adalah suatu ibadah yang telah Allah perintahkan. Maka ketika memalingkan bisa menjadi kesyirikan yang kecil, bisa menjadi kesyirikan yang besar, dan bisa juga menjadi suatu perkara yang boleh seseorang lakukan dengan ketentuan hatinya ia berikan kepada Allah, adapun lahirnya bisa ketika meminta perlindungan kepada orang yang benar-benar ada di hadapannya, masih hidup, dan dia mampu untuk memenuhi apa yang ia mintakan. Ketiga ketentuan tadi. Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling bertawakal pernah melakukan hal tersebut. Meminta perlindungan kepada seseorang, orangnya ada, orangnya hidup, dan dia mampu untuk memenuhi apa yang Nabi SAW mintakan. Nabi SAW pada tahun 10 kenabian, setelah Khadijah wafat, yang pertama yang wafat Abu Thalib dulu di bulan Rajab. Setelahnya Khadijah radhiyallahu anha wafat di bulan Ramadan. Dua orang ini pelindung Nabi SAW ketika Nabi di kota Mekah. Maka setelah keduanya wafat, gangguan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi makin menjadi-jadi. Maka Nabi mencari suaka bersama Zaid ibn Harithah ke kota Taif. 60 mil dari kota Madinah. 60 mil, sekitar 100 kilo, 80 kilo atau 90 kilo ya. 90 ya? 90 kilo. Nabi SAW ke kota Taif bersama dengan Zaid bin Harithah berjalan kaki dari Mekah ke kota Taif. Taif ini pegunungan. Mekah aja pegunungan, Nabi menuju ke pegunungan lagi yang lebih tinggi. Selama 10 hari melakukan perjalanan. Jalan kaki perjalanannya dengan Zaid bin Harithah. Sampai di Taif, Nabi SAW mendapati sejelek-jelek jawaban. Ketika Nabi SAW sampai di Taif, Nabi SAW bertemu dengan 3 sesepuh orang-orang Thaqif di Taif. Maka jawaban mereka sangatlah tidak mengenakan. 10 hari Nabi di Taif, di Thaqif, kemudian Nabi SAW diusir. Kemudian begitu pulang, malaikat bahkan ketika diusirnya itu dengan cara disambit dengan batu-batu kerikil.
Manusia yang paling baik di muka bumi disambit dengan batu kerikil. Kemudian Nabi SAW sampai mengeluarkan darah. Kemudian ketika sampai Qarnal Manazil, singkat cerita sampai Qarnal Manazil, Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan dibawa oleh malaikat Jibril, malaikat gunung. Kata Jibril alaihi salam, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui apa yang menimpa dirimu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan malaikat gunung untuk tunduk patuh kepada engkau. Maka malaikat gunung pun menyebutkan apa yang telah disebutkan oleh malaikat Jibril. Dia mengatakan bahwasanya dia telah diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia akan tunduk patuh kepada apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau mau, saya akan lemparkan gunung ke penduduk kota Taif sehingga mereka binasa. Kata Nabi, tidak. Saya mengharapkan dari mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan kesyirikan, tidak ada dendam sama sekali. Nabi tidak ada dendam. Tidak ada dendam apabila fisiknya terusik, dirinya dihina, tidak ada dendam. Nabi marah apabila perintah Allah tidak dihiraukan, larangan Allah tidak diperhatikan. Nabi marah. Adapun Nabi ingin menolong atau menjadikan dirinya ini lebih jaya, lebih dihormati, Nabi tidak menginginkan hal tersebut. Alhasil Nabi pulang. Ketika akan masuk ke kota Mekah lagi, maka Zaid bin Harithah mengatakan, bagaimana kita masuk kembali ke kota Mekah? Sedangkan engkau tahu bahwasanya orang-orang Mekah mereka telah mengeluarkan kita ini. Mereka telah mengusirnya. Maka Nabi SAW berdiam diri di Gua Hira terlebih dahulu. Setelahnya Nabi SAW mengutus seseorang kepada Akhnas ibn Syuraik, supaya Akhnas ibn Syuraik ini memberikan perlindungan kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW masuk Mekah. Maka kata Ahnaf ibn Syuraik, saya bukan orang Quraisy, saya ini orang Huza'ah, sehingga saya tidak mampu memberikan perlindungan kepada engkau. Artinya Akhnas ibn Syuraik menolak permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Suhail ibn Amr, orang Thaqif juga, supaya memberikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masuk kota Mekah lagi. Maka Suhail ibn Amr menolak apa yang dimintakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah berapa orang, ikhwah? 2. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Al-Mut'im ibn Adi. Mut'im ibn Adi ini bapaknya Jubair ibn Mut'im. Mut'im ibn Adi, beliau orang Mekah. Maka begitu permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Mut'im ibn Adi, maka Mut'im langsung menggunakan baju perang. Itu bayangkan. Mut'im langsung menggunakan baju perang, kemudian beliau mengumpulkan anak-anaknya. Dia mengumpulkan anak-anaknya, anak laki-lakinya dikumpulkan. Kabilahnya bukan kabilahnya, keluarga terdekatnya dia dikumpulkan semua. Kemudian yang laki-laki semuanya disuruh memakai baju perang. Kemudian
Mut'im ibn Adi dikawal dengan anak-anaknya dan kerabat-kerabatnya, beliau datang menuju Ka'bah. Kemudian ketika sampai Ka'bah, beliau menyeru kepada orang-orang Quraisy. Seraya mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya saya telah memberikan perlindungan kepada Muhammad. Sesungguhnya saya telah memberikan perlindungan kepada Muhammad. Maka Mut'im memerintahkan seseorang supaya menemui Nabi SAW yang menunggu di Gua Hira bersama Zaid ibn Harithah. Kemudian Zaid ibn Harithah bersama dengan Nabi SAW turun dan Mut'im mengulangi apa yang ia serukan. Siapa yang berani-berani mengusik Muhammad dengan Zaid, maka lawan saya. Dia, anak-anaknya dan kerabat-kerabatnya siap sudah mengenakan baju perang. Nabi begitu datang tawaf dengan tenang. Begitu tawaf dengan tenang selesai, Nabi SAW sesudahnya salat 2 rakaat. Dan ketika melakukan itu semua di depan mata Al-Mut'im ibn Adi ini. Begitu selesai, maka Abu Jahal datang kepada Mut'im. Dia mengatakan, wahai Mut'im, engkau ini mengikuti Muhammad, beriman kepada Muhammad, atau hanya sekedar melindungi saja? Karena menjadi kebiasaan orang-orang Arab ketika datang meminta perlindungan, ketika orang ini memberikan perlindungan, maka apabila ada yang mengusik, berarti mengusik orang yang melindunginya. Maka kata Mut'im kepada Abu Jahal, saya memberikan perlindungan kepada Muhammad. Artinya bukan sebagai pengikut. Maka kata Abu Jahal, ajartu man ajartak. Ajartu man ajarta. Saya akan melindungi dan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang telah engkau berikan perlindungan. Allahu Akbar. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW meminta perlindungan kepada orang yang hidup. Bahkan 2, kepada Akhnas ibn Syuraik sebelumnya, kepada Suhail ibn Amr, mereka menolak. Tapi kepada Mut'im ibn Adi dipenuhi apa yang dimintakan oleh Nabi SAW, sehingga Nabi SAW bisa kembali masuk ke kota Mekah. Sehingga perbuatan baik dari Mut'im ini, Mut'im itu wafat pada tahun kedua, meninggal pada tahun 2 Hijriyah di bulan Safar, dan dia mati dalam keadaan musyrik, tidak beriman. Ketika Nabi SAW mengalahkan orang-orang Quraisy dalam perang Badar, beberapa bulan setelahnya di bulan Ramadan di tahun yang sama, dan Nabi SAW menawan 70 orang dari orang-orang kafir Quraisy. Nabi SAW mengatakan, "Lau kana al-Mut'imu ibn Adi hayyan, thumma kallamani fi haula annatna, la taraktuhum lahu." Apabila Mut'im ibn Adi ini masih hidup, kemudian meminta kepada saya supaya 70 orang yang ditawan oleh kaum muslimin ini supaya dibebaskan, walaupun mereka itu adalah orang-orang musyrikin, maka saya akan memenuhi apa yang dimintakan oleh Mut'im. Karena apa? Jasa beliau kepada Nabi SAW. Baik ketika beliau memberikan perlindungan kepada Nabi SAW, ataupun ketika beliau menghilangkan boikot orang-orang musyrikin kepada Nabi SAW. Termasuk orang yang pertama kali memikirkan hal tersebut adalah Mut'im ibn Adi. Maka di dalam hadis yang saya sebutkan secara panjang ini, Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada orang yang hidup, orang yang dia ada di depan Nabi SAW dan mampu
untuk melakukan apa yang dimintakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini, ikhwan? Disebutkan juga dalam hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan perincian bahwasanya ketika kita meminta perlindungan kepada orang yang hidup, orang yang hadir di hadapan kita dan mampu, dalam hadis-hadis lain juga disebutkan dalil-dalilnya. Sebagaimana yang berkaitan dengan Safiyah binti Huyai, hadis yang tercantum dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, bahwasanya suatu ketika Safiyah radhiyallahu anha mengirim makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, fa akhadhatni ri'datun hatta istaqallani. Kemudian maka saya ketika melihat makanan tersebut dikirim ke rumah saya dari Safiyah, maka Aisyah radhiyallahu anha gemetar. Gemetar kenapa, ya ikhwan? Cemburu. Ini Aisyah radhiyallahu anha gemetar sampai kemudian beliau memukul makanan tersebut, sehingga nampan yang ada yang membawa makanan itu sampai rusak, sampai terbelah, sampai pecah. Itu bayangkan bagaimana pukulannya Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fa nadhartu ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa araftu fi wajhihi al-ghadab. Maka setelah saya melakukan hal tersebut, saya melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya mengetahui di mukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kemarahan. Karena apa yang telah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi itu apabila marah kelihatan, apabila senang kelihatan, apabila berbahagia kelihatan, apabila sedih kelihatan. Tidak berkamuflase wajahnya, tidak. Apabila suka kelihatan suka, marah kelihatan marah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengetahui wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kemarahan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, a'udzu bi Rasulillahi an yal'anani al-yauma. Ini yang menjadi pembahasan kita. Saya berlindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak melaknat saya hari ini. Langsung sighahnya, konteksnya langsung dengan mengatakan saya berlindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaknat Aisyah dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha berupa membuang makanan yang telah dikirim oleh Safiyah, bahkan saking kerasnya sampai nampannya pun sampai rusak. Maka apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ia lakukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hadapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk melakukan apa yang ditakutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan apa yang ditakutkan oleh Aisyah dan memenuhi apa yang dimintakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dalil yang kedua, hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan,
bahwasanya suatu ketika beliau memukul budak beliau dengan pukulan yang sangat keras. Dan pada saat itu Abu Mas'ud Al-Badri marah dengan kemarahan yang besar. Sehingga ketika si budak belian mengatakan kepada Abu Mas'ud dengan mengatakan, A'udzu billah, a'udzu billah, a'udzu billah. Saya meminta perlindungan kepada Allah. Saya berlindung kepada Allah. Saya berlindung kepada Allah. Dengan perkataan demikian, Abu Mas'ud masih terus memukuli budak beliannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri keduanya. Bisa dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kemudian melarang, bahkan memanggil Abu Mas'ud, ya Aba Mas'ud, ya Aba Mas'ud. Panggilan-panggilan dari Nabi kepada Abu Mas'ud itu tidak mengusik Abu Mas'ud karena saking marahnya sehingga tidak mendengar baik seruannya Nabi ataupun apa yang telah dimintakan oleh si budak ini. Saya minta perlindungan kepada Allah. Maka si budak belian ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada Abu Mas'ud berulang-ulang, kemudian budak belian mengatakan, a'udzu bi Rasulillah. Saya meminta perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelahnya Abu Mas'ud pun terdiam. Terdiam ini bisa karena perkataan si budak belian, bisa juga karena seruan-seruan dari Nabi yang berulang-ulang, ya Aba Mas'ud, ya Aba Mas'ud, i'lam ya Aba Mas'ud, ya Aba Mas'ud. Sampai kemudian si budak belian mengatakan, saya berlindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Mas'ud melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa yang dengan alat yang ia pukulkan, cambuk yang ia pukulkan kepada budak belian ini sampai terjatuh dari tangannya. Terkaget-kaget melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dekat dirinya. Jadi dalam dua hadis yang terakhir saya bacakan, baik perkataan a'udzu bi Rasulillah dari budak belian ataupun dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan dari keduanya, menunjukkan bahwasanya meminta perlindungan kepada orang yang hidup, yang ada di dekat kita dan dia mampu untuk melakukan apa yang kita mintakan, hukumnya itu adalah jaiz, boleh. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak hadis yang berkaitan dengan perkara ini, akan tapi saya cukupkan karena saya pikir inti dari materinya itu telah tersampaikan, bahwasanya meminta perlindungan adalah ketika seorang minta perlindungan kepada Allah itu adalah satu ibadah, karena hal tersebut telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meminta perlindungan juga jenis dari jenis-jenis berdoa yang mana doa tersebut telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga meminta perlindungan adalah sebuah ibadah yang besar. Maka tidak boleh memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila memalingkan kepada selain Allah, bisa menjadi kesyirikan yang besar, bisa menjadi kesyirikan yang kecil, dan bisa menjadi perkara yang boleh apabila ketentuannya ketika meminta pertolongan tersebut kepada orang yang hidup, orang yang hadir ada depan kita, dan ia mampu untuk memenuhi apa yang kita mintakan perlindungan kepadanya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.